Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa fondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan menambahkan ilmu kita yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, di kesempatan yang lalu kita sudah bahas Quran surat 21 ayat 35 ini. Yang sudah kita bahas adalah mengenai ujian Allah yang kita tidak cocok dengan keadaan kita, atau kita tidak suka dengan ujian itu. Ujian apa itu? Ujian keburukan. Ya, misalnya kena bencana, kena tsunami, atau miskin, atau sakit, misalnya. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak suka. Itu kita sebut dengan, atau Allah menyebutnya dengan syarr atau keburukan. Nah, sekarang kemarin sudah kita uraikan tentang keburukan ini. Janji Allah buat orang yang sabar diuji dengan keburukan ini, berarti dia lulus. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan ada 12. Kita sudah bahas di kesempatan yang lalu. Dan sekarang ingin kita bahas tentang ujian Allah yang berupa kebaikan. Yang berupa kebaikan. Nah, itu ujian itu kita harus sikapi dengan apa? Kita harus sikapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur ini bisa kita bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama tentang arti dan cara bersyukur. Apa itu arti dan cara bersyukur itu? Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, arti dan cara bersyukur itu kita menyadari bahwa nikmat yang kita terima saat ini itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang ada pada diri kita maupun nikmat yang ada di luar diri kita. Nah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah yang tercantum di Quran surat 16 ayat 53. Itu yang pertama. Jadi cara bersyukur kita menyadari bahwa semua nikmat yang kita terima saat ini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita uraikan lebih detail lagi. Nah, yang kedua, cara bersyukur itu kita menyadari juga bahwa keadaan kita sebelum seperti sekarang ini
tadinya mungkin keadaan kita lebih buruk dari yang sekarang, nah itu harus sekarang kita sudah lebih baik. Kalau tadinya kita miskin, sekarang kita sudah cukup atau kaya. Atau yang tadinya kita sakit, sekarang kita sudah sehat. Atau yang tadinya kita belum punya istri atau jomblo, nah sekarang kita sudah beristri. Nah, keadaan-keadaan seperti itu. Atau tadinya pangkat kita masih rendah, sekarang sudah mulai menengah dan bisa jadi pangkat kita sudah tinggi. Nah itu, atau dari usaha kita yang tadinya belum maju gitu ya, sekarang sudah maju, sekarang untungnya besar. Nah itu harus kita syukuri. Nah itu yang kedua. Jadi kita mengenang keadaan sebelum kita mendapat nikmat seperti sekarang ini gitu ya. Nah yang ketiga, itu kalau yang kedua tadi itu tercantum di Quran surat 93 ayat 6 sampai 8. Nah yang ketiga, kita harus mensyukuri juga dengan cara apa? Kalau kita sekarang sudah berpunya, kita sekarang sudah kaya, kita sekarang sudah pangkat kita sudah tinggi, usaha kita sudah maju, maka hendaknya kita mengingat keadaan kita sebelum kita mendapat nikmat itu, dan kita berbagi kepada orang lain yang pada saat itu senasib dengan kita. Jadi kalau tadinya kita pedagang kaki lima gitu ya, ada teman-teman kita yang juga pedagang kaki lima juga. Nah kemudian sekarang kita sudah punya kios misalnya gitu, sudah jadi pedagang tetap yang lebih meningkat dari pedagang kaki lima. Modal kita sudah cukup banyak gitu ya, keuntungan kita sudah cukup besar gitu. Nah itu kita harus berbagi dengan orang-orang yang tadinya senasib dengan kita. Kita harus memperdulikan mereka, kita harus bantu mereka, orang-orang yang dulu senasib dengan kita. Nah itu cara bersyukur yang ketiga. Dan yang keempat, yang ketiga tadi di Quran surat 93 ayat 9 dan 10. Dan yang sekarang cara bersyukur yang ketiga, keluarlah ungkapan dari mulut kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkapannya? Alhamdulillah, atau alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Nah itu yang keluar dari mulut kita sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus sadari betul bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus syukuri keadaan itu dengan ucapan alhamdulillah tadi. Nah itu cara bersyukur yang ketiga. Yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima cara bersyukur itu adalah kita gunakan nikmat itu yang Allah berikan itu, kita daya gunakan untuk sebesar-besar manfaat buat kita, maslahat buat kita, dan juga buat orang lain. Itu jadi kita daya gunakan nikmat tersebut untuk diri kita nikmati sebagian, dan kita juga berbagi kepada yang lain sebagian. Nah itu yang kelima. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam, jangan sampai nikmat itu kita pakai untuk maksiat. Jangan sampai nikmat itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pantangan dari kalau kita dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita gunakan kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ada 6 cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita. Insya Allah di kesempatan berikut kita akan uraikan lebih detail lagi. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Abu Nafa yang saya hormati. Jadi nikmat Allah yang harus kita syukuri, kita harus menyadari betul
bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang ada pada diri kita maupun nikmat yang ada di luar diri kita. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan uraian kita ini, marilah kita merenung sejenak dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita baca kalau kita sesudah salat fardu, gitu ya. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shalli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah rasa syukur kami ya Allah. Engkau telah panjangkan umur kami sehingga sampai detik ini semua organ-organ tubuh kami masih dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah rasa syukur kami ya Allah. Engkau telah rawat jasad kami sehingga sampai detik ini semua organ-organ tubuh kami masih dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah rasa syukur kami ya Allah. Engkau telah cipta udara sehingga dengannya kami dapat bernafas dengan lega. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah rasa syukur kami ya Allah. Engkau telah cipta air sehingga dengannya kami dapat memanfaatkan air itu sesuai dengan kebutuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah rasa syukur kami ya Allah. Engkau telah cipta matahari sehingga sinarnya sampai ke bumi dan kami dapat memanfaatkan sinar matahari itu sesuai dengan kebutuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima rasa syukur kami ya Allah. Engkau telah anugerahkan kepada kami anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima rasa syukur kami ya Allah. Engkau telah anugerahkan kepada kami dan Engkau telah kirim kepada kami orang-orang yang baik hati, yang selalu memperhatikan kepada kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah, afiatkan jasad mereka ya Allah. Jauhkanlah dari bala dan bencana, lindungi dari segala macam mara bahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah rezeki mereka yang banyak, yang halal dan yang berkah ya Allah. Jadikanlah jiwa-jiwa mereka mutmainnah, jadikanlah keluarga mereka sakinah, jadikanlah anak keturunan mereka semuanya soleh dan solihah. Jadikanlah rezeki mereka melimpah halal dan berkah. Jadikanlah panjang hidup mereka Engkau bimbing dengan taufik dan hidayah. Kalau apabila ajal mereka sampai, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Di akhirat Engkau jauhkan mereka dari neraka dan Engkau masukkan mereka ke dalam surga. Jika amal ibadah mereka tidak mencukupi, maka ampunan dan rahmat-Mu yang mencukupinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengabul doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikianlah ungkapan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang marilah kita bahas sedikit lebih detail ya. Kita memuji Allah dengan rasa syukur Allah telah panjangkan umur kita. Allah telah afiatkan jasad kita. Kenapa kita sebut umur yang pertama kali? Karena umur ini adalah Allah anugerahkan kepada kita sebagai titipan, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dan kita jaga. Jangan sampai kita memanfaatkan atau menggunakan nikmat yang Allah berikan ini ke hal-hal yang maksiat. Ya, contohnya sekarang Allah berikan umur kepada kita. Seharusnya umur itu kita pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah murni maupun ibadah murni atau ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni. Nah, umur ini harus kita manfaatkan karena nanti akan dimintain pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karena itu umur yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkanlah semuanya untuk bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara lain umur yang diberikan kepada kita ini kita pakai untuk sholat, ya, sebagai wujud ibadah mahdoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai puasa misalnya pada waktunya, nah itu juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau umur itu kita gunakan untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri kita, karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita pakai belajar, kita pakai mengaji, atau kita pakai berbuat baik yang lain, banyak sekali bentuk-bentuk dari ibadah itu. Nah, itu kita manfaatkan umur itu untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Nah, itu uraian tentang sedikit tentang penggunaan umur yang Allah anugerahkan kepada kita ini, gitu ya. Karena Nabi sudah wanti-wanti. Kata Nabi apa? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak bisa beranjak kaki seorang anak Adam pada saat kiamat atau pada saat berbangkit kelak sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi. Nah, tentang umurnya itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya kita harus manfaatkan umur itu sesuai dengan kehendak Allah memberinya. Itu jangan kita sia-siakan, gitu ya. Jangan sepanjang hari kita pakai tidur terus, sepanjang hari kita pakai main terus, gitu. Sepanjang hari kita gunakan hal-hal ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Jadi sebaiknya umur ini kita gunakan untuk sebesar-besar manfaat buat diri kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi umur itu harusnya kita gunakan. Yang pertama, kalau nggak menghasilkan uang, ya dia harus menghasilkan pahala. Atau dua-duanya, bisa menghasilkan uang, bisa juga menghasilkan pahala. Karena ukuran bahagia orang di dunia ini adalah uang, gitu ya. Makin banyak uangnya, berarti dia jasadnya makin bahagia. Nah, untuk ukuran akhirat, rohnya akan bahagia, akan senang di sana kalau pahalanya banyak. Nah, itu jadi umur yang Allah berikan itu hendaknya kita gunakan paling tidak untuk 2 itu, ya. Nah, itu tentang umur. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita sebut A, ya, yang B itu adalah tentang jasad kita ini. Allah anugerahkan jasad kita ini sehat walafiat. Jadi sehat itu ya badannya sehat, gitu ya, makan segala macam enak. Nah, sedangkan afiat itu badannya sehat dalam keadaan berbuat baik. Itu yang selalu Nabi doakan. Nabi selalu berdoa dengan afiat. Jadi Nabi tidak pernah minta hanya sehat saja, tidak. Jadi Nabi selalu minta afiat, badannya sehat dalam keadaan berbuat baik, gitu. Makanya di doa itu doa kunut dan segala macam itu Nabi minta afiat, gitu. Nah, itu yang kedua adalah kita minta afiat, kita minta sehat, gitu. Nah, sekarang sehat itu dari mana? Dari jasmani kita, gitu. Jadi dari diri kita. Nah, itu diri kita ini salah satu komponennya adalah komponen paru-paru, jantung yang ada di dalam diri kita nih, di dalam diri kita. Ada ginjal, ada berbagai hal yang menentukan kehidupan kita. Nah, itu harus kita jaga supaya dia jangan sampai sakit, gitu, supaya dia jangan sampai terganggu, gitu ya. Coba sekarang kalau kita sedikit merenung tentang nafas yang Allah berikan ini, maka orang sekaya apapun di dunia ini tidak akan mungkin bisa membayar nikmat nafas yang Allah berikan. Saya baca di beberapa artikel bahwa
manusia ini dalam 1 menit itu dia bernapas sekitar 12 sampai 24 kali helaan nafas dalam 1 menit gitu ya. Itu 1 menit itu 12 sampai 24 helaan nafas dalam 1 menit. Jadi kalau dalam 1 jam berapa? Ya tinggal dikalikan. Kalau kita ambil tengahnya tadi antara 3 sampai 4, antara 12 sampai 24, kalau kita ambil tengahnya itu 18. Berarti 18 kali 60 menit. Kalau tadi 1 menit dikali 60 menit jadi 1 jam itu. Itu tinggal dikalikan jumlahnya berapa gitu. Nah, terus dalam 1 hari 1 malam berarti 60 menit tadi dikali 24. Nah, itu dalam 1 hari 1 malam. Itu nikmat napas yang Allah berikan kepada kita. Kan kita nggak pernah berhenti napas, meskipun kita sedang tidur, meskipun kita sedang kerja, meskipun kita sedang mandi, kita sedang aktivitas lain-lainnya, kita pasti menggunakan nikmat napas ini. Nah, itu dalam 1 menit. Nah, kemudian dalam satu itu dalam 1 hari tadi ya. Nah, sekarang dalam 1 tahun tinggal dikalikan 365 hari gitu. Nah itu berapa biayanya? Kalau kita ukur sekarang oksigen yang isinya 3 liter itu harganya 35.000 gitu. Jadi tinggal dikali berapa tadi hitungannya? 18 dikali 18 kali 1 menit 18 kali helaan napas, kemudian dikali dengan 60 menit dalam 1 jam, dikali dengan 24 jam dalam 1 hari, dikali nilai rupiahnya, dikali 35.000. Itu isinya 3 liter itu. Jadi itu kalau dikali, saya udah hitung itu sekitar 1,3 miliar 3,3 miliar itu dalam 1 hari. Tapi itu untuk 3 liter ya tadi ya. Jadi kalau untuk satu liternya itu sekitar 1 miliar sedikit lagi itu 1,2 miliar rupiah. Itu kalau kita hitung nikmat Allah. Dalam 1 hari kita untuk bayar napas saja, dan itu tidak mungkin kita lakukan ya. Itu kalau dirupiahkan itu 1, sekian miliar itu kita harus bayar dalam 1 hari. Nah, sekarang umur kita sudah berapa? Umur kita sudah 70, hampir 71 misalnya, atau 50 atau 60 tahun gitu. Sudah berapa triliun kita harus bayar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin. Itu baru nikmat napas gitu ya, yang ada di dalam diri kita, belum nikmat yang ada di luar. Kalau kita, badan kita, organ-organ pernapasan kita sehat gitu ya, sehat, tapi tidak ada udara, hampa udara, apa kita bisa hidup? Nggak mungkin bisa hidup. Kita perlu udara, dan udara itu Allah yang ciptakan, dan itu gratis kita hisap setiap saat. Maka tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah itu. Itu baru nikmat napas gitu ya. Belum lagi nikmat yang lainnya, nikmat mata, nikmat rasa, nikmat mendengaran, nikmat penglihatan, nikmat berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, kalau kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya meskipun pakai peralatan yang secanggih apapun. Dan orang yang terkaya di dunia pun tidak mungkin bisa membayar nikmat yang Allah berikan ini gitu. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Funafa yang saya hormati, kita sudah ungkap sedikit nikmat yang Allah berikan yang ada pada diri kita.
Dan kita tidak mungkin bisa mengungkap nikmat Allah yang ada pada diri kita. Bagaimana peredaran darah kita berjalan dengan lancar, bagaimana urat-urat semuanya bisa difungsikan, tangan kita bisa menggenggam, bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah dan sebagainya, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat, mulut kita bisa bicara, segala macam itu tidak mungkin bisa kita hitung. Makanya itu Allah sudah bilang, sudah berfirman bahwa kalau kita tidak menghitung, tidak mungkin bisa menghitungnya. Nah, itu baru nikmat yang ada di diri kita. Sekarang nikmat yang ada di luar diri kita, antara yang tadi udara yang di dalamnya terdapat oksigen, yang itu kita manfaat buat kita bernapas. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi yang Allah ciptakan untuk kita, dan itu gratis, tidak usah bayar. Kita kan tadi Allah ciptakan udara, kita gratis, tidak usah bayar. Dari mana udara itu? Udara itu bisa ditimbulkan karena adanya pohon-pohonan, gitu ya. Adanya pohon-pohonan itu, jadi merupakan pohon-pohonan itu ciptaan Allah untuk kita. Karena pohon-pohonan itu ketika siang dia mengeluarkan oksigen, dan ketika malam dia mengeluarkan CO2, gitu ya. Jadi itu yang Allah berikan, nikmat dari luar diri kita yang berupa oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Makanya jangan sembarangan kita nebang pohon, illegal logging, nebang pohon, itu dampaknya sangat besar. Udara jadi menipis, kemudian terjadi bencana alam yang kita tidak bisa duga karena pohon-pohonnya ditebangin, gitu ya. Nah, itu harusnya kita lestarikan pohon-pohon yang ada di sekitar kita itu, karena dia menghasilkan oksigen yang kita butuhkan, dan dia membutuhkan CO2 untuk dia. Jadi antara alam dengan diri kita itu ada harmoni, ada keserasian. Jadi makanya jangan coba-coba nebang pohon yang kita butuhkan itu. Nah, itu nikmat dari luar yang Allah ciptakan adalah seperti misalnya tadi pohon-pohon, sehingga terciptalah oksigen, terciptalah udara yang bisa kita napas tanpa bayar. Yang kedua apa? Yang kedua, air. Air itu Allah ciptakan untuk kita, itu gratis. Nah, Allah ciptakan itu. Apalagi orang yang tinggal di lereng-lereng gunung, itu air dari atas gunung itu ngalir dengan sendirinya. Itu kita bisa tanpa bayar itu, air-air yang ngalir di gunung itu. Yang bikin mahal itu kan orangnya sendiri mengalirkan air ke rumah-rumah kita, itu dia perlu biaya, perlu investasi pipa-pipa, perlu investasi pompa dan sebagainya. Itu yang bikin mahal. Dan produksi air minum itu yang bikin mahal. Padahal dia cuma ngemasin aja. Dia bikin kemasan, dia bikin pompa untuk nyedot air itu, kemudian dimasukkan ke gelas kemasan atau ke botol kemasan. Nah, dia dasarnya dia nggak beli, dia ngambil tinggal nyedot dari dalam bumi, gitu ya. Nah, itu yang bikin mahal air itu. Jadi dari Allah sih gratis gitu. Nah, itu. Kemudian apalagi nikmat dari Allah yang datangnya dari luar, di samping tadi udara yang dihasilkan dari pohon-pohon, ada lagi banyak masih, antara lain apa? Matahari itu sangat kita butuhkan. Coba kalau kita hidup tanpa matahari, nggak mungkin bisa hidup, beku semua orang, pada mati. Karena apa? Nggak ada matahari, akhirnya dingin karena terus-terusan dingin, dan akhirnya beku dan kita mati. Jadi matahari ini nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang dari luar diri kita. Itu matahari. Nah, matahari itu kita bisa manfaatkan sinar matahari itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa cuci pakaian kita bisa jemur di luar dalam waktu 1-2 jam,
dia bisa kering karena ada sinar matahari. Coba kalau nggak ada sinar matahari, nggak ada panas gitu ya, pakaian kita bisa nggak kering-kering gitu. Nah itu gitu. Jadi itu nikmat yang Allah berikan. Bukan sekedar itu aja buat nyuci diri kita aja. Bahkan sekarang banyak dokter menganjurkan, selagi COVID ini banyak dokter menganjurkan suruh kita berjemur supaya dapat vitamin D dari sinar matahari itu. Nah itu yang harus kita sadari. Jadi sinar matahari itu kita butuhkan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa menghitung nilainya berapa sinar matahari itu. Karena tak ternilai nikmat yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sinar matahari itu. Berapa banyak orang yang membutuhkan sinar matahari untuk kehidupan mereka. Gitu. Itu petani-petani garam yang ada di pinggir laut itu, yang dia sudah menampung air laut itu di tambak-tambak garam, itu kalau tidak ada sinar matahari sampai berbulan-bulan pun air itu tidak akan kering. Dia keringnya karena ada sinar matahari, dan itu jadilah garam. Setelah jadi garam, didistribusikan ke masyarakat, mereka dapat uang dari situ. Nah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sebagian kecil itu ya. Nah itu manfaat dari anugerah Allah berupa matahari itu, yang sinarnya sampai ke bumi dan kita dapat memanfaatkan sinar matahari itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu jadi banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bahas ya itu tidak akan habis nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Nah kita batasi sampai sini dulu. Kita bahas tentang nikmat Allah yang ada di luar diri kita. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Itulah beberapa nikmat yang kita bisa utarakan dalam kesempatan ini. Karena nikmat Allah itu sangat banyak dan sangat luas serta sangat besar artinya untuk diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita di Indonesia ini. Coba kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan di luar diri kita itu. Di Indonesia kurang apa? Batang singkong yang kita tanam, kita nggak usah gali-gali lagi, kita cukup tuncepkan saja batang singkong itu, dia tumbuh, dia akan berbuah singkong, dan itu bisa kita manfaatkan setelah 3 bulan atau 4 bulan kita nanam itu, atau bahkan bisa sampai 6 bulan kita nanam itu, kita bisa panen hasilnya. Apalagi banyak lagi kalau itu kita pakai nanam. Sekarang kalau pohon-pohon yang besar-besar mungkin kita tidak ikut nanam, tapi dia tumbuh, ada buahnya. Misalnya kita punya kebun, beli tadinya nggak ada tumbuhannya, tiba-tiba tumbuh pohon alpukat, tiba-tiba tumbuh pohon pohon durian, tiba-tiba tumbuh pohon sawo misalnya. Nah itu semuanya buahnya kita bisa manfaatkan. Itu semua nikmat dari Allah di luar dari kita. Gitu. Apalagi yang berupa lain-lainnya, minyak tanah, gas bumi, terus itu emas misalnya, tambang-tambang yang lain, nikel, boksit misalnya, semua ada di dalam tanah, dan itu Allah persiapkan untuk orang yang ada di atas buminya itu. Jadi kalau sekarang di dalam rumah kita ini, di bawahnya ternyata ada minyak, gitu ya, ada minyak, maka itu minyak tersebut Allah anugerahkan untuk orang yang ada di atasnya. Itu. Jadi begitulah Allah anugerahkan. Jadi kita jangan sampai kufur nikmat. Jadi begitu, kalau kita
syukur nikmat, maka itu Allah akan beri tambahan untuk kita. Makanya itu kalau di bawah bumi kita ini, bumi Indonesia ini, ada minyak, ada gas bumi, ada tambang emas, ada tambang yang lain, ada boksit, ada nikel, ada banyak lagi tambang-tambang lain yang itu ada di bumi Indonesia. Maka harta kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia itu adalah untuk orang Indonesia, bukan untuk negara-negara lain, gitu ya. Bukan untuk Amerika, bukan untuk Soviet, bukan untuk Cina, bukan untuk negara-negara lain. Hadirin jamaah pengajian Alifiyah dan Nafa. Jadi jangan sampai negara-negara lain mengeksploitasi bumi Indonesia, mengambil minyaknya, mengambil gasnya, mengambil emasnya, mengambil nikelnya, mengambil hasil tambang, hasil laut untuk kepentingan mereka, sedangkan sebetulnya yang berhak adalah orang-orang Indonesia. Nah, kalau itu kita diamkan, kalau kita diam saja, kita tidak cegah dengan kekuasaan kita tidak cegah dengan ucapan kita tidak cegah dengan hati kita, maka itu berarti kita zalim. Jadi paling tidak kalau kita tidak punya kekuasaan, tidak bisa bicara, tidak bisa mencegah dengan cara lain, maka hendaknya paling tidak dengan hati. Nah itu selemah-lemahnya iman dengan hati itu. Jadi kalau bisa kita cegah dengan kekuasaan kita atau dengan lisan kita, supaya jangan negara-negara lain mengeksploitasi bumi Indonesia, baik itu hasil alam, hasil laut, ataupun hasil-hasil lain yang ada di bumi Indonesia. Karena apa yang ada di bumi Indonesia ini, baik di dalam tanahnya maupun di udaranya maupun di lautnya, itu semua Allah peruntukkan untuk orang-orang Indonesia. Kalau itu diambil oleh negara lain, kita diam saja, itu berarti kita telah menzalimi diri kita telah menzalimi masyarakat kita. Dan kita kalau berbuat zalim, maka Allah akan murka kepada kita. Nah, kalau Allah murka kepada kita, maka murkanya Allah itu bisa menimpa kepada orang yang berbuat zalim, bukan yang berbuat zalim saja, tapi semuanya. Orang yang taat pun ikut kena murka dari Allah itu, karena mereka diam saja. Apalagi mereka kalau ikut juga membantu mereka dalam mengeksploitasi bumi Indonesia untuk dibawa keluar. Nah itu lebih zalim lagi, dan Allah lebih marah lagi. Jangan sampai kita kena murkanya Allah. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin yang ada pada diri kita masing-masing. Nah semoga kalau kita sudah berusaha, Allah menolong kita, sehingga hasil bumi, hasil laut, hasil tambang yang ada di Indonesia semua bisa diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Itu dengan demikian kita tetap berusaha untuk bisa ke depannya lebih baik dari yang sekarang. Semoga Allah membantu semua usaha kita dan mengabulkan doa-doa kita. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita sambung ke kesempatan yang mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat bagi kita dan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.